Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Saya pernah mendengar dari sebuah dialog di sebuah video mengenai pertobatan. Jadi topik mengenai pertobatan, saudara. Dijelaskan di situ bahwa syarat untuk masuk surga adalah harus bertobat. Lalu ada seorang pendeta bertanya, jika seseorang menerima Yesus tapi belum sempat bertobat, jadinya dia masuk surga atau neraka? Jadi ceritanya pendeta ini bertanya, kalau ada seseorang sudah menerima Yesus tapi dia belum sempat bertobat, kemudian dia mati, masuk surga apa neraka? Nah, kemudian dijawab masuk surga. Ya, jadi akhirnya jadi blunder sendiri, saudara, karena di awal video dikatakan harus bertobat untuk masuk surga, tapi terima Yesus dan belum sempat bertobat juga malah masuk surga. Banyak hal-hal blunder seperti ini, saudara. Ada yang bilang harus bertobat setiap hari agar kita masuk surga. Nah, jadi saya setuju kita harus bertobat agar masuk surga. Saya juga setuju kita harus bertobat setiap kita berbuat suatu dosa. Yang saya tidak setuju adalah bertobat setiap hari agar kita bisa masuk surga. Nah, untuk itu saya harus jelaskan dulu apa sih yang dimaksud pertobatan di dalam Alkitab. Pertobatan di dalam Alkitab selalu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama adalah pertobatan dalam arti berbalik kepada Yesus atau bertobat menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata bertobat memakai bahasa Yunani metanoia yang artinya berbalik. Kita buka di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-21. Saya bacakan. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buka juga di Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-18. Saya bacakan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Yang dimaksud bertobat yang memimpin kepada hidup adalah bertobat berbalik kepada Yesus, atau dengan kata lain menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tahukah saudara, bertobat dari suatu dosa tanpa orang yang bertobat tersebut percaya pada Yesus, maka pertobatan orang tersebut tidak akan sampai kepada Allah. Sekali lagi, seseorang yang bertobat dari satu dosa tapi tidak melalui Yesus, atau dengan kata lain orang tersebut tidak percaya pada Yesus, maka pertobatan tersebut tidak akan sampai kepada Allah. Saya buktikan di Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi jelas pertobatan tanpa percaya Yesus tidak akan sampai kepada Allah, saudara. Harus melalui Tuhan Yesus. Jadi jelas juga pertobatan yang membawa kita pada hidup adalah pertobatan dengan menjadi percaya pada Yesus. Dalam 1 Timotius 3 ayat 6 menjelaskan syarat untuk menjadi penilik jemaat, yaitu tidak boleh seorang yang baru bertobat. Kita buka ayatnya. Di 1 Timotius 3 ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Dari ayat tersebut kita dapat mengerti dengan jelas, ya saudara, bahwa bertobat di ayat tersebut diartikan sebagai percaya pada Tuhan Yesus. Karena jika ayat tersebut mengartikan bertobat sebagai minta ampun atas satu dosa yang sehari-hari, saudara, atau dosa yang umum, maka rasanya ayat tersebut menjadi tidak pas, menjadi janggal. Karena misalkan si penilik jemaat tersebut melakukan kesalahan dan dia bertobat hari itu, lantas apakah dia tidak bisa menjadi penilik jemaat karena dia baru bertobat untuk suatu kesalahan sehari-hari? Maka jika bertobat diartikan sebagai mengaku dosa sehari-hari, mutlak tidak ada orang yang boleh menjadi penilik jemaat, karena kita bisa jatuh ke dalam dosa kapanpun. Sekali lagi, kita bisa jatuh ke dalam dosa kapanpun. Dan tentu setiap kita jatuh dalam dosa, kita harus bertobat, saudara.
Jadi jelas bertobat di sini diartikan sebagai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bukan bertobat dalam artian mengaku dosa yang umum atau dosa sehari-hari. Pertobatan dalam Alkitab juga membahas pertobatan sehari-hari, saudara, atau bertobat dari dosa yang kita lakukan sehari-hari, atau dari dosa yang membelenggu kita selama ini, atau dari dosa-dosa yang masih kita lakukan, saudara, entah dosa apapun itu. Kita buka di 2 Korintus 12 ayat yang ke-21. Saya bacakan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Kita buka ayat lainnya di Wahyu 9 ayat ke-21. Saya bacakan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Jadi jelas ya saudara, aspek pertobatan selain menerima Yesus sebagai Tuhan, juga ada aspek mengaku dosa dan berubah. Lalu setelah bertobat dalam artian setelah kita percaya pada Yesus, apakah kita masih harus bertobat jika kita melakukan dosa-dosa tertentu agar kita bisa masuk surga? Perlukah bertobat setiap hari mengaku dosa-dosa yang kita lakukan hari ini, supaya jika kita mati hari ini maka kita masuk surga? Saya tegaskan ya saudara, kita harus selalu bertobat setiap kita melakukan satu dosa tertentu dan harus berubah. Sekali lagi saya tegaskan, harus berubah agar kita menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita, saudara. Tetapi saudara, pertobatan terhadap dosa umum tersebut bukan supaya kita diselamatkan, melainkan karena kita sudah diselamatkan dan Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Pertobatan yang pertama adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita agar kita diselamatkan. Pertobatan yang selanjutnya adalah pertobatan mengaku segala dosa kita dan berubah, menghasilkan buah sesuai pertobatan agar kita senantiasa kudus. Saya analogikan sebagai babi dan merpati, saudara. Merpati bisa jatuh ke dalam lumpur, tapi dia tidak akan enjoy berada di dalam kubangan lumpur. Merpati pasti akan segera keluar dari kubangan lumpur karena dia merpati, saudara. Lain halnya dengan babi, dia akan sangat enjoy berada dalam kubangan lumpur karena dia babi, saudara. Tahukah saudara bahwa setelah kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah ciptaan yang baru. Kita buka di 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tahukah saudara bahwa kita yang sudah bertobat atau sudah menjadi ciptaan yang baru ini masih bisa jatuh ke dalam dosa? Tapi saudara, kita tidak akan bisa hidup dalam dosa. Sekali lagi saudara, kita bisa jatuh ke dalam dosa, tapi tidak bisa hidup dalam dosa. Seperti analogi babi dan merpati tadi, saudara. Manusia lama kita dianalogikan seperti babi dalam kubangan lumpur. Manusia baru kita dianalogikan seperti merpati yang bisa jatuh ke dalam lumpur tapi tidak akan enjoy hidup dalam kubangan lumpur. Kita yang lama hidup dalam kubangan dosa, kita yang baru masih bisa jatuh dalam kubangan dosa tapi tidak bisa lagi hidup dalam kubangan dosa. Karena itu kita harus bertobat dan berubah setiap kali kita berbuat dosa dan harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan tersebut ya saudara. Salah satu tanda kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan adalah ada Roh Kudus dalam hati kita. Tanda ada Roh Kudus di dalam hati kita adalah hidup kita menjadi semakin kudus hari lepas hari. Karena itu kita harus senantiasa bertobat dan berubah jika kita jatuh ke dalam dosa. Lalu mengapa pertobatan dalam artian pertobatan yang sehari-hari tadi tidak menjadi syarat untuk kita diselamatkan? Karena syarat diselamatkan hanya percaya pada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Hanya itu saja saudara. Kita buka di Efesus 2 ayat yang ke-8-9. Saya bacakan.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan hanyalah anugerah semata, bukan usaha kita untuk bertobat setiap hari. Ya, jadi bahkan usaha kita untuk bertobat setiap hari juga tidak ada andil apapun, saudara, dalam keselamatan yang kita terima. Ya, sekali lagi saya ulangi, usaha kita untuk bertobat setiap hari juga tidak ada andil apapun dalam keselamatan yang kita terima. Semua hanya anugerah dan bukan hasil usaha pekerjaan kita. Pertobatan sehari-hari justru karena kita sudah diselamatkan dan ada Roh Kudus di dalam hati kita, saudara. Tanda bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan adalah kita sudah tidak sanggup lagi hidup dalam dosa. Kita pasti bertobat jika jatuh dalam dosa dan segera berubah. Kita tidak akan mau lagi bermain-main dengan dosa dan kita tidak akan menganggap dosa adalah sesuatu yang biasa, saudara. Mari kita menyelidiki hati kita, apakah kita memandang dosa sebagai sesuatu yang biasa atau sebagai sesuatu yang sangat serius, saudara. Jika saudara dan saya benar-benar sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka mustahil kita masih sanggup hidup dalam dosa. Maka mustahil kita bisa enjoy dengan dosa dan tidak bertobat ketika kita jatuh dalam dosa. Mustahil kita menganggap remeh dosa, saudara. Jika saudara dan saya benar-benar sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kekudusan adalah sesuatu kebutuhan kita, saudara. Bertobat ketika jatuh dalam dosa adalah mutlak pasti kita lakukan. Itu mutlak kita lakukan, saudara. Jadi mari kita menyelidiki hati kita dan menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Tuhan memberkati.